Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mememeni Widiawati. Saya dari Prodi Sejarah dan Sosiologi tahun 2021. NPM saya yaitu 22110004300085. Di sini saya akan memenuhi tugas dari IP dan Ketika tahun 2021. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Tanpa mengurangi waktu, di sini saya akan langsung menerangkan. Saya akan memulai materi pada hari ini, yaitu tentang kemajuan masyarakat Indonesia. Di sini ada beberapa aspek dari kemajuan masyarakat Indonesia, dan di sini saya akan menjelaskan satu saja poin dari kemajuan masyarakat, yaitu cakupan tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Dulu, sebelum adanya kerajaan Islam atau agama Islam di Indonesia, itu ada agama Hindu dan Buddha. Namun dengan berjalannya waktu, agama Islam itu masuk ke dalam Indonesia itu dengan adanya perdagangan. Indonesia tidak ada yang tahu. Namun demikian, masuknya Islam di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya perdagangan di kawasan Indonesia dan Nusantara. Saat perdagangan Nusantara semakin ramai, maka perdagangan di Arab, Persia, dan Guragat juga mulai ramai. Turut ramainya kegiatan tersebut, mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga bersinggah di Indonesia dan berkembang di negara kita ini. Penyebaran Islam di Indonesia. Yang kalian ketahui, penyebaran Islam di Indonesia itu lewat apa saja? Ada yang tahu? Contohnya itu dari yang sering kita ketahui itu budaya. Banyak budaya. Ada yang dari, biasanya kalau dulu itu para wali itu kan menyebarkan dakwahnya mereka mendekati kebudayaan. Yang sering kita ketahui sekarang kan, dulu itu kan apa? Bantengan. Tapi kan orang sekarang kan menyalahgunakan bandengan tersebut. Ada beberapa aspek. Yang pertama dari perdagangan, yang kedua dari pernikahan, yang ketiga budaya, pendidikan, dan dakwah. Dakwah sebagai pendatang muslim di Indonesia memiliki tujuan dan berniat berdakwah itu. Hal ini menjadikan salah satu cara menyebarkan Islam di Indonesia. Selain itu, dari datangnya dakwah dilakukan oleh para santri untuk turunan dari perdagangan muslim. Yang kedua yaitu dari perdagangan. Perdagangan tadi kan sudah dijelaskan. Pertama kali penyebaran itu juga dari perdagangan orang luar masuk ke Indonesia sini. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam pertama. Perdagangan dalam penyebaran Islam berlangsung abad ke-7 sampai abad ke-16, di mana wilayah Nusantara sangat ramai, seperti di Arab, Persia. Lalu pernikahan. Penyebaran Islam dapat dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan karena apa? Karena mereka memilih bertempat di pelabuhan itu karena mereka bisa interaksi, atau mereka itu berdagang atau menyeberang ke pulau-pulau mereka itu kan lebih dekat kalau mereka tinggal di pelabuhan. Lalu saluran dari budaya, tadi kan udah disebutkan ya dari wali itu. Lalu pendidikan, dan yang terakhir yaitu yang kedua, masuknya Islam dari aspek geografi.
dan ada juga masuknya masyarakat Islam dalam bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi tersebut tidak hanya disinggahi oleh perdagangan pribumi, tapi juga oleh perdagangan dari mancanegara. Perdagangan mancanegara umumnya di Arab, Persia, Tiongkok, dan Eropa. Dulu mata uangnya Indonesia itu bukan rupiah, tapi banyak. Kan ada beberapa negara dari Arab, dari Tiongkok, dari Eropa. Selanjutnya yaitu perubahan masyarakat Islam dalam bidang budaya. Dulu masjid di Indonesia itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu kan masjid di Indonesia itu kan berbentuk kubah dan ada toa. Kalau dulu itu adzan atau orang-orang itu bukan adzan di toa, tapi di beduk. Terus itunya aku mau ngomong ini. Menaranya itu bukan menara. Sekarang kan bentuknya kan kubah. Kalau dulu itu bentuknya menara kayak genting disusun jadi tinggi, semakin tinggi semakin tinggi. Kalau dulu itu seperti itu sebelum masuknya orang asing ke Indonesia menyebarkan agama Islam itu. Terus kan kalian semakin tahu kan perkembangan di Indonesia ini semakin pekat karena kedatangannya orang-orang luar tersebut ke Indonesia. Lalu dulu kan di Indonesia itu kan masih pekat itu dengan budaya, bukan dengan agama. Orang dulu tuh kan lebih percaya budaya bukan agama. Seperti kayak orang mau sunat itu kan sampai sekarang kan itu masih percaya kayak hari Ahad Legi atau Jumat Kliwon. Kalau di agama Islam kan sebenarnya itu kan nggak terlalu dipakai. Pada masa hidup Buddha, bangunan candi dan berbagai bentuk relief banyak berkembang. Tapi kan sekarang nggak ada, karena Hindu-Buddha itu kan menyembah patung. Kalau sekarang kan udah bukannya tidak boleh, tapi mereka mengurangi ukiran tersebut dengan kayak merubah dengan berdaun-daun, bunga-bunga, ukiran Allah atau Muhammad itu sekarang diganti itu. Kalau dulu orang-orang itu mengukir patung dan patung tersebut disembah karena mereka menganggap patungnya itu adalah Tuhan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.